Here is the thing, right? Kita tuh harus stop halu. Gue tahu banyak yang mendukung untuk kita halu, apalagi kayak girly pops, we have big dreams, we want big things, dan kita didukung untuk halu untuk mencapai itu. Gue setuju kalau halu itu dipakainya buat membayangkan mimpi-mimpi lo, untuk membayangkan diri lo dalam posisi diri lo yang udah sukses. Jadi lo membayangkan lo udah di posisi yang lo punya semua yang lo mau. Itu gue mendukung. Tapi yang gue sadari itu kadang halu kita tuh malah kebawa ke the way we see ourselves. Jadi gue paham kita mau melihat diri kita sebagai orang yang udah di sana, yang udah nyampe, yang udah dapet apa yang kita mau. That's great. Tapi kalau misalnya lo jadi ngelihat diri lo yang sekarang itu jadi distorted, itu bisa menghambat perkembangan lo. Karena lo nggak ngelihat diri lo for what you really are right now. Gue bukan bilang lo sekarang itu kurang, lo sekarang not good enough, tapi emang seringkali kita tuh belum jadi orangnya itu karena ada hal dalam diri kita yang harus kita benahin. Either itu benahin in the way kita harus resolve issues, entah itu ada habit-habit yang perlu kita perbaiki. Tapi ada hal dalam diri kita yang belum sepenuhnya menjadi si orang yang udah mencapai semua yang kita mau itu. Jadi, what do you have to do? Berarti kalau gitu, kita harus ngapain? You have to see yourself for who you truly are dulu. Jadi dulu juga gue melakukan ini by the way. Tapi gue akan memandang diri gue tuh kayak, gue ngeliat diri gue sebagai si yang udah nyampe itu. Dibanding itu menurut gue, kita lebih baik ngeliat diri kita for who we truly are. And then dari situ, lo melihat hal-hal dalam diri lo yang lo gak suka, atau yang menurut lo gak akan membantu lo mencapai mimpi lo itu, and then lo benahi. Tapi step pertamanya adalah lo lihat diri lo sebagai what you truly are. Caranya gimana? Lo observasi diri lo, and then lo catat. That's why gue tuh sangat mendukung journaling. Karena with journaling, lo tuh jadi punya safe space sama diri lo sendiri untuk lo mengobservasi diri lo, untuk lo mengeluarkan isi pikiran lo, isi hati lo sejujur-jujurnya. Karena who's to judge? Karena siapa yang mau ngejudge lo selain diri lo sendiri? And that's why juga lo gak boleh ngejudge diri lo sendiri. Apakah lo bisa menilai, oh ini sepertinya tidak produktif, ini sepertinya tidak akan mendukung gua mendapatkan apa yang gua mau. Ya, valid. Tapi jangan judge. Jangan, kok gue gini banget sih? Kok gue bego banget sih ngomongnya kayak gitu? Kok gue payah banget sih mikirnya kayak gini? No, don't. Jadi lo observasi dulu diri lo. Oh ternyata observasi tuh bener-bener kayak seril mungkin, sejujur mungkin. Gue bukan bilang objektif karena menurut gue nggak ada juga yang objektif dalam dunia ini. Maksudnya reality lo yang objektif buat lu itu bisa jadi nggak objektif buat gue. Same way. Tapi lo jujur sama diri lo. What does it actually feel like? What do you actually think about it? Apakah lo gak suka satu topik tertentu? Apakah lo gak suka cara orang ngomong yang sebenarnya gak penting? Jadi bukan kayak cara orang ngomong yang disrespectful, bukan gitu maksud gue, tapi kayak yang bener-bener subjektif. Misalnya lo gak suka orang ngebro-broin lo, itu adalah gue dulu. Dulu gue gak suka orang ngebroin gue. Itu gak gue judge. Lo terima aja, oh gue orangnya gak suka kalau dibroin. Bro is not disrespectful, it's like, malah itu bisa kayak, itu kan panggilan akrab. Ya tapi kalau lo gak suka ya gak suka. Atau apa lagi? I don't know. Jadi lo terima dulu aja lo tuh kayak gimana. How you think about things, how you feel about things, how you see the world, how you respond to the world. Cara lo ngerespon dunia, cara lo ngerespon pokoknya semua hal di sekitar lo. Coba aja dalam satu hari lo bener-bener mengobservasi diri lo. Apa yang lo pikirkan, apa yang lo rasakan. Habis itu untuk lu sadari dulu aja, lo nggak usah mikir lo harus berbenah atau kayak lo nggak usah mikir di mana ya salahnya gue, di mana ya kurangnya gue, nggak usah dulu mikirin kayak gitu. Lo ngeliat aja dulu, oh ternyata kalau gue kelewat bus gue sebel abis. Kenapa ya?
That's the thing. Setelah lo menyadari, yang lo lakukan itu bukan langsung berbenah, bukan langsung cari solusi, bukan langsung lo harus mengubah ini. Tanya aja dulu, kenapa ya? Jadi tujuan kita tuh bukan, dalam video ini yang gue maksud, itu bukan bener-bener untuk memperbaiki diri sendiri. Belum sampai situ. Kita sampai tahap menyadari and then kita gali. Kita sadari dulu, oh ternyata gue punya pikiran gini kalau situasi ABC terjadi. Kenapa ya? Dah, sampai situ aja dulu. Kenapa ya? And then lo cari tahu alasannya. Sejujur-jujurnya, gue nggak mau ada yang nulis di jurnalnya tuh, aku nggak tahu kenapa aku berpikir kayak gini. Tanya lagi. Karena lo pasti tahu kalau lo jujur enough. Gak apa-apa kalau misalnya di jurnalnya lo tulis dulu aja. Gue juga kayak gitu kok. Kadang gue belum tahu kenapa gue merasa seperti ABC. Atau merasa kenapa gue sedih, kenapa gue kesel. Kadang gue nggak langsung tahu memang. Bukan itu yang gue harapin juga dari kalian. Bukan itu juga yang harus kita lakuin. Tapi lo sadari dulu aja, gue nggak tahu kenapa. Wait. And then apa yang muncul di otak lo? Lo tulis. Even if sekilas tuh kayak nggak nyambung. Sekilas kayak lo loncat kemana gitu. Apa yang pertama muncul di otak lo pas lo ngerasain rasanya apapun itu, pas lo kesel itu, pas lo sedih itu, pas lo membayangkan situasi yang membuat lo merasakan sesuatu itu, pas lo bayangin situasi itu, pas lo bayangin momen itu, apalagi yang muncul di otak lo, tulis. And then akan ada momen yang oh ternyata dulu begini begitu. Let's say kalau ini terjadi, gue ngerasain kayak gitu. Let's say waktu itu gue pernah pulang lewat tol, tapi gerbang tol yang harusnya jadi jalan keluar gue, jadi exit gue, itu kelewat. Terus jadinya kita lewat exit satu lagi, tapi ternyata kita harus kayak muter dan then balik lagi baru bisa keluar di exit yang seharusnya. Dan gue sadar gue kesel. Tapi gue sadar juga, biasanya gue tuh gak gampang kesel kalau soal itu. Dan juga karena gue gak buru-buru. Jadi why gue harus kesel? Jadi gue bertanya, kenapa ya gue kesel? Terus setelah gue pikirin, oh karena dulu membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang tidak baik pokoknya. Jadi dulu kalau bikin kesalahan itu adalah sesuatu yang kayak gitu. Makanya waktu kita keluar gerbang tol yang salah, gue kayak kenapa sih? Harusnya kan enggak gitu. Jadi gue kesel. Dan gue sadar, oh that's why. Karena dulu kalau kesalahan ini terjadi, kalau gue melakukan kesalahan ini, itu gue kena imbasnya gitu. Dan sebenarnya driver itu kelewatan gerbang tolnya karena gue juga bingung sama jalannya. Jadi itu ada kesalahan gue di situ. And that's why gue kesal, karena gue kayak antara gue kesel kenapa dia nggak lihat maps aja, sama gue kesel juga kenapa gue salah. Gue lebih ke ngerasa kayak ya itu harusnya, jadi sebenarnya lebih besar gue ngerasa gue harusnya nggak boleh salah nih, tapi jadinya gue kesel juga sama drivernya karena kenapa lo nggak lihat map sih. Nah, tapi gue nggak ngejudge diri gue dulu for thinking that way. Gue nanya dulu, gue sadar dulu, oh ya gue kesel banget, kenapa ya? Dan ketemulah jawabannya. Dan dari situ gue bisa sadar, oh ternyata gue masih ada ketakutan membuat kesalahan. Sometimes itu udah much less dari dulu, tapi I still had it ternyata. Ya udah, every time sesuatu terjadi and then lu ngerasa sesuatu yang intense, it's probably a good chance, itu kemungkinan a really good chance untuk lu bertanya pada diri lo, kenapa gue merasa seintens ini soal hal ini. Karena biasanya ada sesuatu bukan selalu berarti lo punya issue atau lo ada kekurangan pokoknya. Gak selalu kayak gitu. Bisa jadi lo ngerasa sesuatu yang intens, oh karena value gue tidak cocok dengan itu. Yang penting buat gue
itu membuat hal ini jadi buruk banget. And that's okay, that's valid. Kalau misalnya ada sesuatu yang gak sesuai dengan value lo, kan bukan berarti value lo harus lo ubah. Tapi lo bisa sadar aja, oh perbedaan value. Oh well. Dan itu tujuannya bukan untuk memaafkan orang lain, bukan semata-mata memaafkan orang lain, bukan semata-mata untuk jadi dia bukan soal orang lain, ya bukan untuk lu menjadi manusia yang bisa menerima orang lain. Ini bukan soal lu ke orang lain, ini soal lu dalam diri lo. This is about your inner peace. Karena kalau lo bisa menyadari bahwa banyak hal yang bikin lo kesel itu karena hal-hal ini tidak sesuai dengan value lo bisa lebih legowo gitu. Lo bisa lebih lapang melepaskannya. Dan itu untuk diri lo sendiri, supaya lo nggak ngerasa terguncang-guncang. Jadi sebenarnya ini awalnya tentang kayak halu dan ngeliat diri lo sebenar-benarnya. Yeah, stop lying to yourself. Stop bohong sama diri lo sendiri about the way you feel about things. Lo nggak usah bilang, gue malas ngurusin itu. Padahal sebenarnya you feel something about it. Cari tahu kenapa. Jangan lari. Jujur sama diri lo about the way you think, about the way you feel. Karena kalau lo nggak kayak gitu, lo nggak akan bisa nyampe ke akar masalah-masalah lo untuk lo menyelesaikan hal-hal yang menghambat lo mencapai apa yang lo mau. Hari ini gue kayaknya agak kalem. I don't know. Gue nggak lagi merasa very expressive. And that's also another thing yang ya udah gue terima aja. Terima aja juga kalau lo itu nggak selalu sama. Maksudnya lo bisa punya karakteristik tertentu, lo bisa punya personality trait tertentu, kayak let's say MBTI kan sering diomongin. MBTI gue dulu itu ENFP. Dan ENFP kan digambarkannya sebagai seseorang yang very bubbly, ceria, terus banyak omong. Gue masih banyak omong, tapi kadang gue nggak ngerasa bubbly, kadang gue nggak ngerasa ceria, kadang gue chill like this. Kadang gue kalau ngomong pun, even if gue passionate about the subject, gue nggak super expressive about it. Kadang gue kayak gitu. Kadang gue bisa yapping, bener-bener. Ada teman gue yang awal-awal ketemu gue, dia tuh mikir gue brain rot. Karena that was kind of the way I acted. Maksudnya kayak, emang gue tuh ngomongnya tuh super ekspresif, terus kayak gestur gue tuh kayak gitu. Jadi dia pikir gue brain rot. And gue sebenarnya gue rada jarang scrolling. Karena begitu gue scrolling, gue tuh suka berpikir, ada yang salah nih berarti sama gue. Kalau gue lagi scrolling, gue bukan bilang kalau lo scrolling ada yang salah dengan lo, tapi kalau gue pribadi, kalau gue lagi scrolling, gue tuh lagi lari dari sesuatu. Gue lagi lari dari suatu perasaan gitu, kayak pokoknya gue lagi distract gitu. Jadi kalau gue lagi scrolling, gue biasanya kayak gue kayak stres, atau gue tuh sedih banget, atau gue sebenarnya lagi, biasanya sedih sih. Biasanya either gue sedih atau gue stres, jadi gue scrolling. Nah, jadi kalau gue udah scrolling, gue jadi tahu tuh, oh, ini adalah pertanda. That's another thing. Semakin lo mengobservasi diri lo bisa sadar kayak gejala-gejala lo gitu loh. Kayak gejala stres lo, gejala sedih lo, gejala marah lo, itu apa? Contoh, kalau gue stres, iya biasanya gue distract myself. Gue biasanya akan jadi scrolling, atau gue kalau stres kayak pala gue agak sakit. Kalau gue anxious, perut gue sakit. Gue ngerasa kayak gitu dikit. Tapi nggak yang parah banget kayak nggak gitu juga. Cuman kayak gue ngerasa nih ada sesuatu di dada gue yang kayak agak geter gitu. Atau kalau gue marah, gue berasa sih di sini lebih kayak penuh gitu rasanya dada gue tuh, kayak paru-paru gue tuh penuh dan jenuh gitu. Terus kalau gue sedih tuh di sini rasanya kayak kosong gitu, kayak kalau lu tok dia kayak kopong, terus kayak ada suara angin gitunya. Itu yang gue rasakan.
Atau kalau gue makan manis-manis itu biasanya gue stres juga. Gue kayak makan manis dan gue susah berhenti, itu salah satu pertanda kalau gue stres. So ya lama-lama semakin lo mengobservasi diri lo, semakin lo bisa sadar gejala-gejala lo, dan jadinya lo semakin self-aware sama diri lo. And the more self-aware you are, lebih gampang untuk lo berbenah, lebih gampang untuk lo tahu akar masalah lo apa, supaya lo bisa solve akar masalah itu. Instead of aduh gue makan manis terus, gimana gue stop makan manis. Instead of that, gue makan manis kenapa? Karena gue stres. Nah, gimana gue mengelola stres itu? Apa alternatif yang bisa gue ambil untuk mengelola stres ini supaya akhirnya gue gak makan manis, supaya akhirnya gue gak jadi scrolling, supaya akhirnya gue gak engage in hal-hal yang tidak produktif buat diri gue. Gue gak punya banyak contoh lagi, tapi inti dari video ini adalah halu tuh boleh untuk mimpi-mimpi lo, untuk tujuan lo, untuk apa yang lo mau ke depannya. Halu yang menurut gue oke adalah halu dalam artian lo percaya sama diri lo percaya kalau diri lo itu bisa sampai ke titik yang lo mau, bisa sampai ke mimpi yang lo mau, bisa sampai ke versi diri lo yang lo mau, bahkan saat nggak ada lagi yang percaya sama lo. Itu hal yang menurut gue that's great. Tapi jangan sampai lo ngelihat diri lo itu dalam bentukan yang udah distorted. Jangan sampai lo rada bias lihat diri lo sendiri. Lo lihatlah diri lo sebagai what you actually are. Cara lo berinteraksi sama orang, apa aksi-aksi yang lo pilih. Jangan what you think you are. Lo lihat lagi diri lo. Jangan cuma gue orangnya penyabar karena lo emang legowo, atau penyabar karena lo menahan emosi lo. Penyabar karena lo nahan tapi lo gedek sama nih orang. Gedek sama nih orang tapi lo gak ngapa-ngapain nih orang. Iya sabar kali ya. Tapi lo kesel kan? Ya udah. Akui aja kalau lo kesel sebenarnya. Lo gampang kesel sebenarnya sama orang-orang nih. It's okay. Jangan judge diri lo. Tanya aja kenapa. Dan dari situ lo bisa kayak mulai berbenah lagi. Tapi it starts with ngeliat diri lo as who you truly are. That's it. Sebenarnya udah, gitu aja. Hope to hear what you think. Toodles.